warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyertai kita atas segala berkat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kami semua. Selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat serta salam terhadap baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabat, para guru-guru kita, orang tua kita, pimpinan kita, muslimin dan muslimat dan seluruh umat manusia di dunia ini. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam menjalankan sesuatu. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman semua, di pertemuan kali ini, di sesi kali ini, kita akan sama-sama belajar akan sesuatu arti yang memang sangat berpengaruh di hidup kita. Di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai overthinking dan bagaimana cara mengatasi overthinking tersebut. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai insecure. Pasti kalian di rumah, dimanapun kalian berada, ataupun dalam kondisi apapun, pasti kita juga sering terbesit, sering terlintas kata-kata insecure atau perasaan insecure yang kadang datang dalam diri kita semua. Setelah kemarin kita membahas overthinking, jika kita merasakan overthinking, jika kita sudah merasakan overthinking atau kita sering sekali tiba-tiba overthinking, pasti kita juga sering mengalami yang namanya insecure. Sebenarnya kalian tahu nggak sih definisi insecure menurut kalian, atau secara pasti yang kalian ketahui mengenai insecure? Pasti kita mempunyai definisi atau memiliki makna yang berbeda-beda mengenai insecure itu sendiri. Insecure sendiri menjadi salah satu kata, menjadi salah satu menjadi salah satu pembahasan yang mungkin sekarang sedang tren, sekarang sedang menjamur di kalangan anak milenial tanah air maupun dunia. Kenapa sih kita bisa insecure dan apa saja penyebab insecure dan bagaimana cara menangani insecure tersebut? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan kali ini, di sesi kali ini. Insecure sendiri memiliki makna dan arti yang berbeda-beda yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa setiap manusia, setiap orang, setiap diri masing-masing kita memiliki makna, memiliki arti yang berbeda-beda untuk memaknai arti kata insecure itu sendiri. Nah, mudahnya insecure itu seperti membandingkan diri kita dengan orang lain. Entah itu membandingkan kecantikan kita dengan orang lain, membandingkan ketampanan diri kita dengan orang lain, membandingkan harta kita dengan orang lain, membandingkan rezeki kita dengan orang lain, membandingkan pencapaian apa pada diri kita dengan orang lain, dan juga membandingkan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan orang lain. Kadang insecure ini memiliki sedikit persepsi atau makna yang sedikit buruk bagi saya, karena insecure sendiri sangat mempengaruhi mentalitas, sangat mempengaruhi kejiwaan diri manusia itu sendiri. Insecure ini juga kadang membuat kita terlalu berpikir berlebihan. Nah, insecure ini nih yang menjadi salah satu akar atau menjadi salah satu titik di mana atau ketika kita nantinya akan mengalami yang namanya overthinking. Insecure sendiri sebenarnya sulit untuk diobati atau ditanggulangi, karena insecure sendiri itu muncul dan datangnya tiba-tiba ketika kita sedang
misalkan sedang bermain sosial media, kita sedang bertemu dengan orang banyak, kita sedang kita sedang sendiri pun kita sedang berpikir, kita sering berpikir mengenai kenapa ya kok saya bisa begini, kenapa saya tidak seperti dia gitu. Misalkan kok dia cantik banget, kok aku enggak gitu tuh. Padahal semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu tidak pernah membuat bentuk manusia dan buruk, karena sebaik-baiknya makhluk adalah manusia itu sendiri. Apalagi yang bahaya yang sering muncul di lingkungan kita itu adalah membanding-bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Itu mungkin menjadi salah satu insecure paling tidak bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan sering kita lihat juga banyak sekali orang-orang yang membandingkan nasib orang yang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman. Padahal Allah itu tidak pernah menjanjikan atau tidak pasti menjanjikan kepada orang yang beriman perihal dunia. Kalau kita mau ngebandingin, maka bandingkanlah kita dengan apa yang didapat orang yang beriman itu dengan akhirat, dan orang yang tidak beriman itu dengan dunia. Dia mendapatkan apa di dunia dan kita mendapatkan apa nanti di akhirat. Itu baru imbang perbandingannya, dan juga itu baru perbandingan atau perhitungan matematis yang paling imbang. Untuk salah satu contoh atau salah satu kejadian mengenai atau berkaitan dengan pembahasan insecure kali ini, kita ambil kisah yang juga ada pada surat Al-Kahfi. Kalau kita baca setiap hari Jumat, insya Allah kita juga bisa baca artinya mengenai kisah kali ini. Nah, ada dua pemuda Bani Israel, yang satu pemuda beriman dan yang satu lagi pemuda yang tidak beriman atau pemuda yang kafir. Pada saat itu Allah memberikan keduanya rizki, memberikan keduanya nikmat yang berupa rizki itu atau berupa rizki tersebut yang sama-sama besarnya sebanyak 4.000 dinar. Nah, bisa kita bayangin tuh berapa banyak yang Allah berikan kepada dua pemuda itu. Masing-masing 4.000 dinar loh. Sekarang aja dinar itu sekitar 2,4 jutaan kalau nggak salah ya. Yang bisa dibayangin deh, 4.000 dinar itu berapalah, hitung sendiri. Nah, lalu pemuda kaya atau laki-laki kafir tersebut yang tidak beriman ini tiba-tiba membeli sebuah rumah mewah, sebuah rumah yang sangat megah, rumah gedung, rumah yang pokoknya bagus pisan lah. Di dalam rumah ini atau di rumah ini banyak sekali fasilitas-fasilitas yang emang sangat mumpuni dan sangat mencerminkan bahwa memang rumah itu sangat mahal harganya. Karena letaknya aja di atas sebuah bukit dengan view, dengan pemandangan yang Masya Allah istimewanya lah pokoknya. Nah, sehabis itu, oh ya sebelumnya dulu, harga rumah ini berapa sih kak? Gitu. Si pemuda kaya raya ini tuh harganya berapa sih beli rumahnya? Berapa ya kira-kira? Dengan bisa kita bayangkan rumah yang di atas bukit dengan view pemandangan yang amat sangat bagus, terus memiliki fasilitas yang sangat mumpuni juga, bisa ditaksir harganya sendiri berapa ya? Harganya itu sekitar harganya itu si pemuda ini memberitahukan bahwa harganya itu adalah sebesar 1.000 dinar. 1.000 dinar loh. Berapa miliar lah. Sehingga kemudian dia datang kepada temannya yang beriman ini, kepada temannya yang mukmin ini. Terus dia berkata, "Hey, main yuk ke rumah aku, ke rumah saya yang baru. Rumahnya bagus loh,
rumahnya juga istimewa lah pokoknya gitu. Kata dia kayak dia ingin menunjukkan bahwa dia tuh punya rumah baru lah gitu. Nah, keesokan harinya si pemuda beriman ini datang ke rumah si pemuda kafir itu. Ya Allah, dari depannya aja, dari gerbang itu bisa terlihat bahwa rumah itu memang sangat mewah dan megah. Rumah itu dari depannya aja tuh memiliki taman yang sangat luas, sangat bagus pokoknya deh. Terus punya halaman juga, halamannya luas. Terus pas masuk nih, kita masuk, disambut dengan banyak-banyak binatang, banyak peliharaan yang dia pelihara di rumah tersebut. Ada rusa, onta, marmut, mungkin binatang-binatang lain. Ya pokoknya banyak binatang sekali ya. Bisa kita bayangkan itu rumah kebun binatang. Ya itu rumah lah, cuman bisa dibilang bahwa ya hewan-hewannya aja tuh emang hewan yang mahal dan sangat langka mungkin ya pada saat itu. Dan dengan begitu bisa mencerminkan bahwa rumah tersebut memang sangat mahal harganya. Nah, selanjutnya lelaki pemuda beriman ini, pemuda mukmin ini bertanya kepada pemuda yang kafir ini, berapa harganya? Berapa belinya sih? Harganya berapa sih? Terus si pemuda yang kafir ini menjawab, iya, ini rumah baru, harganya 1000 dinar, bagus kan? Gitu, kata si pemuda kafir ini. Terus kata si pemuda mukmin ini langsung membalasnya dengan bagus, iya bagus, rumahnya mewah, megah, istimewa lah pokoknya, bagus, sangat bagus. Terus kata si pemuda yang kafir ini dia menjawab lagi, ya udah atuh, kamu beli aja, kan kamu punya uang, beli yang dekat-dekat sini, banyak kok yang masih hunian yang masih kosong atau rumah-rumah yang masih kosong di dekat sini yang memang diperuntukkan atau akan dijual atau masih dijual. Mau bisa nih beli biar nanti tangan sama saya gitu ya, kalau ibaratnya mah. Akhirnya atau setelah itu si laki-laki beriman ini kembali pulang ke rumahnya, dan pada malam harinya si pemuda atau laki-laki yang beriman ini sholat dan berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah, ya Allah, sahabat saya sudah membeli sebuah rumah yang besar, yang mewah, rumah yang bagus dengan harga 1000 dinar. Maka saya juga mau ya Allah, saya mau membeli rumah tersebut. Namun saya mau membeli rumah tersebut di surgamu nanti, dengan cara atau dengan memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dia langsung bersedekah hari itu juga. Dia membeli rumah tersebut, rumah mewah tersebut di surganya Allah dengan cara memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan sebesar 1000 dinar. Nah, keesokan harinya dia bertemu nih sama si pemuda kafir tadi atau pemuda yang tidak beriman tadi. Ditanyalah tuh, hei kamu, udah beli rumahnya belum? Udah beli rumahnya belum? Kalau udah, kok nggak dekat dengan rumah saya? Jauh ya rumahnya, gitu kata si pemuda yang tidak beriman tadi. Lalu dijawab oleh si pemuda beriman, sudah tuh katanya. Terus si laki-laki yang kafir ini, yang tidak beriman ini membalas lagi, sudah. Di mana itu? Tanya. Di surga katanya, kata si wanita, kata si pemuda beriman ini. Di surga. Dengan simpel dia jawab, di surga. Wah, kamu mah orangnya fanatik, katanya, kata si laki-laki atau si pemuda yang tidak beriman ini. Kamu mah orangnya fanatik, sok soleh katanya, atau kalau sekarang mah lagi ngehitsnya
halah sok-sok hijrah gitulah, besar Pak Haji gitu katanya, kata dia. Dan si laki-laki yang tidak beriman atau kafir ini terus mengolok-olok, terus aja diledekin, meledek atau diledekin tuh si lelaki yang beriman ini, gara-gara dia bersedekah 1000 dinar untuk membeli rumah di surganya Allah, mengganti temannya yang memang membeli rumah juga dengan harga yang sama. Nah, si pemuda yang beriman ini juga sama membeli rumah, cuman bedanya si pemuda yang beriman ini membeli rumah di surganya Allah dengan cara bersedekah sebesar 1000 dinar juga. Nah, itu juga masih diledekin terus tuh sama si laki-laki yang kafir yang tidak beriman ini, gara-gara dia bersedekah 1000 dinar ya. Setelah berlalu sekian lama, kemudian setelahnya laki-laki yang tidak beriman ini akhirnya menikah, menemukan seorang tambatan hati yang memang sangat cantik jelita, yang pokoknya cantik banget ya, nupang cantik nak di situ. Masih muda lagi, kaula muda dong, cantik lagi. Nah, setelah prosesi lamaran kan langsung menikah nih. Nggak lupa si pemuda yang kafir ini mengundang si pemuda yang beriman. Si pemuda kafir ini pas menikahnya, pas weddingnya itu menyewa salah satu WO yang paling bagus, yang akan mewujudkan impian-impian pernikahannya dengan si calon pengantinnya atau si calon wanita ini. WO tersebut emang WO yang terbaik ya di eranya Bani Israel, di eranya pada zaman itu, pokoknya WO yang benar-benar terkenal gitu. Nah, si WO ini membuat pernikahan si pemuda yang tidak beriman itu dengan pernikahan yang memang sangat mewah, sangat megah. Nah, biasanya kalau misalkan sekarang nih trennya kan, kalau misalkan nikah gede-gedean atau nikah yang sangat mewah itu kan suka ditaksir gitu, suka digadang-gadang, dia kira-kira berapa ya biayanya, atau berapa sih biaya pas pernikahan itu, kok pernikahannya megah lagi, udah jadi omongan gitu, udah jadi bahan pembicaraan orang banyak. Nah, selain menjadi bahan pembicaraan nih, si pemuda yang kafir ini atau yang tidak beriman itu memberitahu gitu bahwa pernikahannya ini menghabiskan dana atau menggelontorkan uang senilai 1000 dinar. Nah, selain si pemuda tadi menggelontorkan dana, mengeluarkan dana, menghabiskan dana untuk pernikahannya itu dengan nominal yang cukup fantastis sebesar 1000 dinar, dia juga memberikan mahar yang luar biasa besarnya juga, senilai 1000 dinar juga nih, buat meminang si wanita cantik ini. Iyalah, ini yang dipinang wanita cantik yang paling cantik di kota tersebut, paling cantik di eranya gitu ya. Banyak juga cowok-cowok yang ngejar-ngejar nih cewek nih ya, soalnya kan ya gimana, kembang kota gitu ya, karena paling cantik. Kalau di desa kan namanya kembang desa, karena ini tinggalnya di kota jadinya kembang kota. Terus si wanita ini memilih si pemuda kafir ini karena emang dia punya uang, punya harta ya ibaratnya ya. Berarti si wanita cantik ini melihat si pemuda kafir ini, pemuda yang tidak beriman ini, karena dia memiliki uang besar gitu, atau yang bisa memberikan dia mahar yang besar gitu ya. Nah, kan karena sebelumnya si lelaki yang beriman ini diundang oleh si lelaki yang kafir ini, maka datanglah dia. Nah, pas saat ngundangnya pun si lelaki yang atau si pemuda yang tidak beriman ini mengundang dengan cara, nanti ya kamu nanti datang ya ke acara nikahan saya. Di acara nikahan saya ini pokoknya megah banget, saya tuh nyewa WO atau wedding organizer yang sangat terkenal, yang sangat yang paling terbaik lah di Bani Israel ini. Terus si pemuda beriman itu
tentunya mengiyakan bahwa ia juga akan datang ke pernikahan sahabatnya ini atau temannya ini. Kemudian si pemuda beriman ini akhirnya pulang ke rumah, dan seperti biasa malamnya dia kembali sholat tahajud dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, sahabat saya, teman saya ini sudah menikah dan saya masih gini-gini aja, masih jomblo, masih sendiri. Ya Allah, dia memberikan mahar sebesar 1000 dinar kepada pengantinnya, kepada wanitanya, dan saya masih punya 1000 dinar itu. Saya masih ada 1000 dinar nih ya Allah, dan saya ingin melamar bidadari yang ada di surgamu nanti dengan mahar 1000 dinar juga, dengan cara bersedekah 1000 dinar lagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka sedekahlah ia sebesar 1000 dinar itu. Sudah beberapa waktu nih, temennya ini punya anak nih ceritanya, terus lagi ngadain atau lagi menghadiri reuni gitu, reuni sekolah lah. Nah, si pemuda yang kafir, yang tidak beriman ini lalu bertanya kepada pemuda yang beriman, "Hei kamu, sudah punya pasangan belum?" Tanya. "Sudah," kata si pemuda yang beriman ini. "Mana? Kok nggak dibawa?" "Di rumah lagi sakit," celah gitu. "Enggak deh, ada di surganya Allah." Terus kata si laki-laki yang tidak beriman, yang kafir ini kembali nyamber nih, kembali jawab, "Kok di surganya Allah? Kok di surga mana ada?" gitu ya. Lalu kata si pemuda yang tidak beriman ini, "Masa sih? Emangnya bisa?" gitu katanya. "Emangnya bisa calon istrimu atau istrimu kelak ada di surga nanti?" gitu. "Bisa." Terus kata si laki-laki yang tidak beriman ini, "Bagaimana caranya?" Kata si lelaki atau pemuda yang beriman ini menjawab, "Bisa dengan cara bersedekah sebesar 1000 dinar." Wah, langsunglah tuh si pemuda yang kafir, pemuda yang tidak beriman itu langsung nyamber, "Wah, lu mah parah, ini udah parah deh. Masa sedekah 1000 dinar lagi? Duit lu kebuang-buang bro," gitu katanya. Habis itu udah tuh dibully habis-habisan si pemuda beriman ini, si pemuda yang memang menghabiskan 1000 dinar lagi untuk bersedekah dibandingkan melamar atau meminang salah satu wanita di dunia. Namun ia meminang salah satu bidadari atau bidadari paling cantik di surganya Allah nanti, atau hurul ain ya, bahasa Arabnya atau istilahnya itu bidadari itu hurul ain atau mata yang besar. Mengenai spesifikasi atau bidadari itu kayak gimana sih, itu ada di surat Ar-Rahman paragraf akhir. Sudah dan akhirnya mereka tua dan akhirnya meninggal dunia. Yang satu meninggal dengan keadaan kafir, yang satu meninggal dengan keadaan beriman. Dan di akhirat nih, tentu saja kita bisa lihat ya, maksudnya kita juga bisa nilai bahwa si pemuda yang tidak beriman ini masuk ke neraka, dan si pemuda yang beriman ini masuk ke dalam surganya Allah. Lalu dijelaskan di salah satu tafsir surat As-Saffat ya, itu bahwa di surga ini ada jendela yang dimana jendela itu kita bisa ngelihat kondisi atau situasi di neraka gitu. Jadi kalau ada yang bilang katanya kita bisa mengambil atau menyeret sahabat kita atau teman-teman kita, keluarga kita dari neraka ke surga itu ya lewatnya dari jendela itu. Nah, si pemuda yang beriman ini melihat melalui jendela itu kondisi atau situasi yang di akhirat, dan dia bertemu dengan sahabatnya yang tidak beriman gitu. Si yang beriman ini bertanya, "Bagaimana kondisi kamu atau bagaimana kondisi Anda saat ini di neraka?" gitu katanya. Kata si pemuda yang tidak beriman ini kemudian menjawab, "Wah, gini nih bro, saya di neraka disiksa," katanya. "Disiksa
habis-habisan. Dan dia pun balik bertanya kepada lelaki yang beriman ini, oh iya, dulu pas kamu di dunia ini kan kamu katanya beli rumah di surga, katanya melamar bidadari atau menikahi bidadari di surga, terus juga membeli sebuah kebun di surganya Allah. Lalu sekarang bagaimana bro? Apa itu semua ada gitu? Masya Allah katanya, Masya Allah kata si lelaki yang beriman ini. Bukan cuma satu bro, banyak banget nikmat yang Allah kasih dari kita bersedekah di dunia. Jangankan 1000 dinar, 1 dinar pun bisa membangun sebuah istana di surganya Allah. Masya Allah. Jika kita menelaah atau mempelajari dari cerita tadi, tentunya kita dapat menilai bahwasanya kita tidak bisa membanding-bandingkan atau menilai apa yang kita dapat sebagai orang-orang insya Allahnya beriman dengan mereka yang kafir atau yang tidak beriman di dunia. Karena Allah tuh tidak pernah menjanjikan atau tidak pasti menjanjikan segala nikmat yang ada di dunia bagi orang yang beriman. Karena Allah menjanjikannya itu segala nikmat untuk kita di akhirat nanti. Maka kita ketika berhijrah itu jangan insecure atau jangan malah kepikiran kok dia yang gak berhijrah, kok dia yang hidupnya gitu-gitu aja kok bisa sekaya itu, bisa memiliki segalanya, sedangkan kita yang sudah berhijrah, sedangkan kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kok gini-gini aja gitu tuh. Padahal Allah sudah sediakan tempat terbaik di sisinya, di surganya Allah nanti insya Allah. Dan hal itu tidak lain dan tidak bukan dijanjikan Allah untuk kita semua yang berhijrah, yang mencoba lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding kepada orang-orang yang tidak beriman dan hidup di dunia gitu-gitu aja. Mereka mendapat nikmat yang sungguh luar biasa ya di dunia, tapi belum tentu mereka juga menikmati hal tersebut di akhirat nanti. Masya Allah. Nah, itu tadi mengenai penjelasan pada pembahasan kali ini atau pada pertemuan kali ini. Insya Allah kedepannya kita akan berjumpa lagi dengan tentunya dengan pembahasan atau tema-tema yang lebih bervariatif ya. Dan seperti biasa di akhir acara atau di penghujung video ini gitu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada istilah-istilah atau ada beberapa ucapan saya yang memang kurang tepat. Saya mohon maaf dan mohon dikoreksi kembali karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.